membahas materi terkait perencanaan evaluasi program. Yang pertama, analisis kebutuhan. Andreas sebagai dikutip Ariko dan Jar 2009 memaparkan analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas di antara. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, kebutuhan diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan nyata dengan kondisi yang diharapkan. Kebutuhan tersebut dapat terjadi pada diri individu, kelompok, maupun lembaga. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapatlah dimaknai bahwa analisis kebutuhan sesungguhnya adalah proses mengenali, memilah, dan menyisakan, kemudian mengambil skala prioritas terhadap kebutuhan yang menjadi kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan kenyataan yang diharapkan. Proses mengenali, memilah, menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas tersebut tentu dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan perspektif keilmuan yang merujuk kepada teori maupun standar atau kriteria yang terukur. Yang kedua, peran analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Perubahan itu menunjukkan upaya formal sistematis, menentukan dan mendekatkan arah kesenjangan antara seperti apa yang ada dengan bagaimana seharusnya. Arikonto dan Jabar 2009. Yang ketiga, langkah-langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Anderson sebagai dikutip Arikunto dan Jabar 2009 menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan dua teknik. Kedua teknik tersebut adalah analisis kebutuhan secara objektif dan analisis kebutuhan secara subjektif. Scheduling, penjadwalan. Kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dapat waktu yang dilokasikan, tambahan biaya yang tidak disediakan kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Untuk menepati jadwal itulah maka evaluasi harus memutuskan kapan setiap tahapan kegiatan evaluasi akan dilakukan, urutan kegiatan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Ketiga, penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan kegiatan aktivitas mengawasi atau menilai bagian staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang timbul. Informasi yang dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, mulai dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan pertemuan informan dengan staf. Yang ketiga, budgeting, pembiayaan. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam merencanakan evaluasi, hendaklah dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang perlu. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen gaji, konsultan, perjalanan lumpusan, pencetakan dan pengiriman rapat dan pertemuan pengolahan data, alat, bahan dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya biaya evaluasi, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam tindakan adalah semua ketentuan yang berlaku tentang satuan biaya dan instansi yang bersangkutan. Selain itu, besarnya biaya evaluasi pengaruh oleh hal-hal yang sebagai berikut: jenis informan, data yang dikumpulkan, jumlah informasi yang diperlukan, lokasi sumber informasi, jadwal waktu, jumlah orang yang berperan serta dalam mengumpulkan data, analisis data, dan pelaporan. Suatu evaluasi biasanya diberikan sejumlah biaya yang jumlahnya telah ditentukan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk merencanakan biaya evaluator harus mempertimbangkan antara lain keperluan yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan jumlah staf yang ditugasi. Seluruhnya diatur sesuai dengan biaya dan jadwal. Biaya evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang keempat, proposal
evaluasi program. Pengertian proposal evaluasi program adalah rencana kerja tertulis yang menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi suatu program. Arikonto dan Jabar 2009, proposal ini menjadi pedoman bagi evaluator dalam melakukan penilaian program secara sistematis. Yang kedua, penyusun program. Penyusun proposal evaluasi program dapat dilakukan oleh evaluator internal berasal dari dalam lembaga dipilih jika dana terbatas. Evaluator eksternal pihak luar digunakan bila membiayai mencukupi. Komisi internal dan eksternal bisa dibutuhkan objektivitas dalam keahlian yang lebih luas. Yang ketiga, format rencana proposal evaluasi program. Menurut Arikonto dan Jabar 2009, ada 6 komponen utama dalam proposal evaluasi program, yaitu yang pertama, judul kegiatan, menjelaskan nama kegiatan evaluasi program yang akan dievaluasi, model evaluasi yang digunakan serta unit dan lokasi pelaksanaan. Yang kedua, rasional pelaksanaan evaluasi, barisan alasan pentingnya evaluasi dilakukan termasuk adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual, dapat dilengkapi data pendukung seperti belum pernah program evaluasi. Yang ketiga, tujuan evaluasi, tujuan umum dan khusus harus menggambarkan ruang lingkup evaluasi, mencakup dampak atau pengaruh program, implementasi program, konteks program, kebutuhan program, tujuan dirumuskan dengan kriteria jelas, terstruktur, relevan, dan bermanfaat. Yang keempat, pertanyaan evaluasi. Pertanyaan diturunkan dari tujuan evaluasi dan mencakup dampak, pengaruh, program, implementasi, pelaksanaan, konteks, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, kebutuhan